Cara ternak burung kenari untuk pemula agar cepat bertelur. Hobi di bidang agribisnis bisa mendatangkan keuntungan? Tentu saja bisa dengan memulai ternak burung kenari, salah satu jenis burung yang memiliki eksotika tersendiri. Bagi para pencinta burung kenari, bukan hanya dimanfaatkan sebagai hobi saja. Anda bisa memulai bisnis burung kenari, yaitu dengan menyediakan anakan maupun indukan berkualitas untuk para pecinta burung kenari pemula. Potensinya jarang ada bagi beberapa daerah di Indonesia, yang tentunya bisa Anda manfaatkan. Burung kenari adalah jenis burung yang memiliki kualitas bagus dan potensi pasarnya yang semakin berkembang. Karakteristik burung kenari. Kenari memiliki nama ilmiah Cernius canari, merupakan burung hias yang memiliki suara merdu dan berasal dari Pulau Kanari. Burung ini memikat para pencinta burung hias akibat lantunan kicaunya yang merdu. Dan kini, burung ini kerap diternakan untuk dijual dan dilombakan. Beternak kenari umumnya menyilangkan beberapa jenis kenari untuk didapat postur tubuh yang bagus, serta memiliki suara yang indah dengan alunan nada yang bervariasi. Kesempatan inilah yang menjadi peluang untuk beternak burung kenari, dikarenakan permintaan akan burung kenari yang tinggi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jenis burung kenari. Anda bisa memilih jenis burung kenari yang bisa dibudidayakan, dan tergantung potensi pasar seperti berikut ini. 1. Kenari postur atau tipe kanari. Tipe kanari atau kanari postur merupakan burung kenari yang unggul pada postur tubuh. Keunikan dari jenis ini ialah posturnya yang panjang, kecil, dan berbentuk bulat. Kanari tipe postur juga dapat berkicau seperti kanari lainnya. Namun, di luar negeri, kenari tipe ini dilombakan berdasarkan keserasian bentuk postur. Contoh dari kenari tipe ini ialah Yorkshire, Lancashire, Norwich, Gloucester, Border, Lizard, Crested Frill, Scotch Fancy, Five Fancy, dan lain-lain. 2. Kenari warna atau Colorbred Canary. Colorbred Canary atau kenari warna. Kenari ini memiliki keunggulan pada warna bulu. Pada jenis ini telah dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan warna bulu yang diinginkan, seperti unik dan menarik. Selain suara yang merdu, jenis ini kerap dilombakan dengan tolak ukur keunikan warna. Contoh kanari warna yaitu yang biasa kita kenal dengan kanari red intensive dan red mosaic, yellow intensive, white dominant, dan lain-lain. Ya, kenari penyanyi atau song kanari. Song kanari atau kenari penyanyi merupakan kenari yang diunggulkan ada kicauan suaranya. Suara yang dihasilkan memiliki nada dan tempo yang unik. Menirukan lagu yang didengar merupakan ciri dari kenari jenis ini. Kenari ini memiliki postur tubuh yang kecil. Umumnya dikonteskan untuk menilai keserasian lagu yang dinyanyikan. Contoh kenari penyanyi adalah Water Slagger, Spanish Timbrado, Roller, American Singer, Persian Singer, dan lain-lain. 4. Kenari hybrid atau custom kanari. Kanari hybrid atau custom kanari merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis kenari untuk mendapatkan keturunan yang sesuai keinginan peternak. Kenari ini disilangkan untuk mendapatkan sifat unggul. Contoh kenari hybrid adalah Yorkshire atau silangan dari Lancashire, Scotch Fancy, Norwich, American Singer, silangan dari Breeder dan Roller, dan lain-lain yang sudah diakui menjadi strain sendiri. Berikut adalah cara ternak burung kenari. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe, like, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Ternak burung kenari bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah sekaligus. Untuk beternak kenari perlu memperhatikan beberapa faktor, yakni 1.
Persiapan kandang burung kenari. 1. Kandang yang digunakan dapat berupa kandang soliter atau kandang satuan yang memiliki panjang 40 cm, lebar 40 cm, serta tinggi 60 cm. 2. Kandang sambung buatan atau kandang dengan posisi menyamping atau susun atas dengan masing-masing kolom berukuran 40 cm x 40 cm x 50 cm. 3. Kandang ternak umbar umumnya digunakan untuk isi burung yang banyak atau berkoloni. Pemilihan calon indukan burung kenari. Pemilihan calon indukan dilakukan untuk menghasilkan anakan yang berkualitas dan memiliki sifat unggul. Maka dilakukannya seleksi indukan. Seleksi indukan dimulai dengan mencari pejantan yang siap kawin, dengan ciri-ciri sering berbunyi dan usianya di atas 1 tahun. Hal ini dikarenakan pejantan telah memasuki usia dewasa, kelamin, dan dewasa tubuh. Untuk calon indukan betina, dipilih yang usianya di atas 7 bulan. Adapun ciri indukan betina yang baik adalah mempunyai volume suara yang keras dan panjang, postur tubuh yang ideal dan bertubuh besar, memiliki bulu yang tipis di bagian anus karena dianggap mudah untuk diternakan, tonjolan anus membesar, tidak cacat dan sehat. Cara mengawinkan burung kenari. Tahap perkawinan atau menjodohkan dilakukan untuk mengenalkan betina dan jantan terlebih dahulu. Tingkat keberhasilan perkawinan bervariasi tergantung dengan masing-masing individu kenari. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan tindakan yang mendukung dalam berbagai aspek seperti 1. Dekatkan indukan jantan dan betina dalam kurun waktu 1 hari hingga 3 hari tergantung respon indukan, dan biarkan indukan saling bersahut-sahutan. 2. Tahap selanjutnya dilakukan apabila masing-masing indukan memberikan respon yang baik. Pertemukan indukan jantan dan indukan betina, namun tetap di dalam sangkar masing-masing, kemudian siapkan kandang untuk perkawinan. Biasakan jemur dan mandikan induk jantan dan betina secara bersamaan atau bersebelahan. 4. Persiapan kandang untuk perkawinan dengan menyiapkan sarang dengan menggunakan rumput kering atau pinus kering atau menggunakan serat lainnya. 5. Tahap selanjutnya ialah memasukkan indukan ke dalam kandang kawin dan terus awasi hingga 2 hari tingkah laku induk jantan dan induk betina. Apabila dirasa berjodohan tidak berhasil, maka segera pisahkan keduanya. Hal ini ditandai dengan keduanya yang saling serang dan melukai. 6. Burung kenari atau indukan jantan mampu merubah kondisi jasmani burung kenari betina melalui rangsangan-rangsangan tertentu seperti nyanyian atau kicauan hingga sikap saat bertemu. Kondisi umum setelah dan saat dilakukannya perkawinan dan penjodohan burung kenari ialah sulit untuk dijodohkan. Permasalahan ini timbul akibat betina yang mungkin saja belum birahi, pejantan yang kurang atau tidak agresif. Carilah pejantan yang mengeluarkan bunyi nyaring dan memiliki usia yang cukup. Induk betina tidak mau menyuapi anaknya. Umumnya terjadi pada indukan yang kerap bertelur dan beranak. Terjadi pada siklus keempat atau kelima. Sebaiknya diistirahatkan terlebih dahulu dengan memberikan banyak makanan bernutrisi dan pindahkan telurnya pada kenari lain apabila dirasa induk belum mau mengerami. Perawatan telur kenari. Jumlah telur kenari berkisar 2 butir hingga 4 butir dengan periode lama pengeraman yakni kurang lebih 14 hari atau 3 minggu. Sehingga apabila dirasa dalam waktu 2 minggu telur tidak menetas, segera lakukan pengecekan terhadap telur tersebut. Pengecekan yang dilakukan dapat berupa 1. Menerawang telur dengan cara mengarahkannya terhadap sumber cahaya. Dapat digunakan lampu atau menggunakan sinar matahari. Apabila warna telur tersebut jernih dan tidak terdapat bintik hitam, maka telur tersebut tidak dibuahi atau infertil. Sedangkan jika di terawang atau candling terdapat hitam atau tidak jernih, maka telur tersebut terbuahi dan bisa kita rawat sampai menetas. 2. Telur yang sudah dierami namun tidak menetas dan setelah diterawang terlihat hitam atau tidak jernih,
maka telur tersebut berhasil dibuahi namun tidak berhasil menetas. Telur juga kerap mengalami permasalahan, seperti telur gagal menetas akibat faktor genetik dari indukan seperti kemandulan ataupun induk yang kegemukan. 2. Telur yang dihasilkan tidak optimal, dapat diakibatkan proses pembuahan kurang baik. 3. Telur sulit keluar dari induk akibat ukuran telur sangat besar. Hal ini dapat disiasati dengan mengompres perut dan dada burung dengan air hangat dan olesi anus dengan minyak kelapa pagi dan sore. 4. Induk kerap naik turun sarang saat mengerami dapat diakibatkan dengan ketidaksesuaian faktor lingkungan, seperti udara yang terlalu panas, sangkar yang tidak nyaman, suara yang bising, dan lain-lain. 5. Anakan kenari mati pada 2 hari atau 3 hari setelah menetas. Hal ini dapat diakibatkan dengan induk yang khawatir terhadap keselamatan anaknya, sehingga mengerami dengan terlalu keras dan kurangnya penerangan. Berikan sumber cahaya yang cukup dan letakkan sangkar pada posisi yang cukup tinggi. 6. Feses yang dikeluarkan berbentuk cair. Waspada akan penyakit atau keracunan makanan. Cucilah makanan sebelum diberikan kepada burung kenari. Hal ini memungkinkan makanan masih mengandung cairan insektisida atau obat pembasmi hama. 5. Jenis dan pemberian pakan burung kenari. Saat anakan, burung kenari berusia 25 hari hingga 30 hari, anakan bisa makan sendiri dan dapat dipisahkan dari induknya, sehingga gunakan kandang atau sangkar lain untuk memisahkan anak dan induk. Walaupun sudah bisa makan sendiri, tetapi anakan kenari masih belum bisa melihat dan pandai, maka peternak dapat menyuapi makanan terhadap anakan jika dirasa perlu. Maka peternak dapat menyuapi makanan terhadap anakan jika dirasa perlu. Makanan kenari dapat berupa biji-bijian mix, yakni pakan yang terdiri dari berbagai macam biji-bijian, biasanya disebut sebagai canary seed dan mudah dicari di pasar hewan. Sayuran dan buah. Kenari sangat menyukai makanan berupa sayur dan buah-buahan karena kandungan seratnya. Namun pemberian serat pada kenari hendaknya dibatasi agar tidak berlebihan, sehingga tidak mengganggu saluran pencernaan. Sayuran dan buah-buahan yang dapat diberikan ialah selada, sawi, gambas, paprika, mentimun, apel, wortel, jagung muda, pir, dan lain-lain. Telur dan kroto. Komoditi pakan lain yang dapat diberikan kepada kenari ialah kroto atau berupa telur semut rangrang yang mengandung protein tinggi dan baik untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan organ vital burung kenari. Asinan atau sotong juga merupakan salah satu komoditi pakan yang dapat diberikan karena mengandung kalsium yang tinggi. Sotong ini juga mengandung kalsium yang berfungsi untuk membentuk cangkang telur serta meningkatkan reproduksi burung kenari. Selain pakan sebagai makanan yang diberikan sehari-hari, air minum dapat diberikan secara ad libitum atau secara terus-menerus, dan digunakan air matang yang dapat pula ditambahkan vitamin, serta rajin-rajin membersihkan tempat pakan, tempat minum, dan sangkar kenari. Cara memelihara burung kenari. Perhatikan kondisi mabung atau molting, merupakan kondisi rontok bulu yang merupakan kondisi alamiah yang terjadi pada berbagai jenis unggas. Perawatan pada kondisi molting merupakan tahapan yang penting karena pada saat inilah proses pergantian bulu membutuhkan nutrisi yang tinggi akibat pembentukan bulu baru. Hal ini dikarenakan metabolisme burung kenari meningkat berkisar 40% dari biasanya atau dari kondisi normal. Hal-hal yang harus diperhatikan ialah pencahayaan lingkungan, suhu lingkungan, kelembaban, serta hindari pertemuan dengan lawan jenis burung. Apabila proses mabung atau molting terganggu, maka akan berefek pada terganggunya pembentukan keseimbangan hormon yang dihasilkan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecacatan dan penurunan produktivitas burung kenari.
akibat menurunnya produktivitas hormon reproduksi maupun hormon pertumbuhan. Perawatan burung kenari secara harian umumnya memiliki metode perawatan yang sama dengan burung hias lainnya, di mana kunci keberhasilan berdasarkan pada konsistensi intensitas perawatan harian. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan burung kenari ialah: 1. Pada waktu pagi hari, burung diangin-anginkan, umumnya pada pukul 7 pagi, di mana mulai terdapat sinar matahari yang sehat. 30 menit kemudian, burung dapat dimandikan dengan metode apapun. Selagi burung dimandikan, maka bersihkan kandang, tempat pakan, tempat minum, dan siapkan pakan yang segar. 4. Setelah memandikan, burung dijemur dan jangan melebihi pukul 11. Setelah itu, burung dapat kembali diangin-anginkan di teras depan rumah atau di tempat teduh lainnya. Pada saat siang hari hingga sore hari, burung dapat diperdengarkan suara burung lainnya untuk melatih kicauan kenari. Apabila dirasa pakan dan minum habis, maka segera beri pakan yang baru dan masukkan burung ke dalam rumah ditutup dengan kudung saat sore berganti malam. Dan kembali diperdengarkan dengan suara kicauan dari burung lainnya untuk melatih kicauan kenari. Faktor lain yang penting untuk diperhatikan ialah: 1. Apabila memberikan pakan berupa kroto, maka berikan kroto segar yang dapat diberikan maksimal 2 kali dalam 1 minggu. Adapun pemberian pakan berupa telur puyuh juga dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berikan sayuran dan buah-buahan segar yang bervariasi agar burung kenari memiliki nutrisi yang cukup. Mengingat masing-masing variasi buah dan sayur memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Berikan asinan yang harus tersedia di dalam sangkar. Kenari dapat diangin-anginkan di tempat luar selama 4 jam sehari serta berikan vitamin dan mineral yang dapat dicampurkan pada air minum seminggu sekali. Apabila dirasa burung kenari Anda overbirahi, tindakan yang perlu dilakukan yaitu: 1. Berikan pakan berupa mentimun selama 2 hari. Mandikan kenari lebih sering dari biasanya. Peningkatan frekuensi mandi mampu mengurangi birahi yang berlebihan, serta kurangi waktu penjemuran kenari per harinya. Frekuensi pengumbaran atau memberikan kenari pada tempat teduh diusahakan lebih sering dan lebih lama. Tindakan yang perlu dilakukan apabila kenari Anda mengalami drop tubuh atau imun yakni: 1. Berikan pakan berupa buah apel selama 4 hari. 2. Apabila diberikan pakan berupa biji-bijian, maka berikan biji linseed, niger seed, dan fumayin seed. 3. Berikan kroto yang semula 2 kali dalam 1 minggu, maka ditingkatkan menjadi 3 kali dalam 1 minggu. 4. Frekuensi memandikan burung dikurangi. 5. Pisahkan burung yang sakit dari burung yang lain. 6. Tingkatkan frekuensi penjemuran burung dan berikan vitamin dan mineral yang awalnya seminggu sekali menjadi setiap hari. Demikian tadi cara berternak burung kenari menurut Ternakpedia. Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai jumpa.